warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ilahul ibad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat rahmatullah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita nikmat, dan Allah yang telah mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Allah yang telah menunjuki kita ke jalan yang benar, dan Allah pula kelak yang akan memberikan pembalasan untuk kita. Maka marilah kita menjadi hamba yang sebenarnya, karena ikrar kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dengan seyakin-yakinnya kita bersaksi, tidak ada yang memaksa bahwasanya Tuhan yang benar itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tugas kita adalah bersyukur kepadanya dengan menghambakan diri sepenuhnya kepadanya. Mudah-mudahan jalan inilah yang kita istiqomah di atasnya dan mengakhiri hayat biidznillah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya bi husnil khatimah. Allahumma amin. Salawat wa salam kita aturkan atas Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah mengajak umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yang dititipi oleh Allah kebenaran berupa al-haq, yang telah mengajarkan dengan senantiasa menghiasi diri sekaligus memaklumatkan kepada umat al-khair segala bentuk kebaikan, dan ini muaranya adalah masuk ke dalam surga. Maka kita juga perlu yakin bahwasanya Nabi yang begitu besar cintanya kepada kita umatnya telah diutus oleh Allah untuk memperingatkan kita dari segala bentuk dolalah, yaitu kesesatan, dari segala bentuk penyimpangan, dari segala bentuk syar keburukan, yang semuanya itu terancam masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus belajar dengan sepenuh hati, kemudian beramal, dan pada akhirnya istiqomah sampai kita kelak mendapatkan syafaat, bahkan kita masuk ke dalam jannah. Amin ya mujibah sa'irin. Di mimbar yang mulia ini, selaku khatib wasiat kami untuk pribadi, demikian pula masyarul kiram, marilah senantiasa kita bertakwa dan terus bertakwa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan kita belajar, dengan jalan kita mengaji, dengan jalan kita kembali membuka kitab suci, yang mana bulan Ramadan, bulan puasa kemarin begitu intens kita untuk berhubungan dengan kalamullah, dan juga dengan jalan kita terus bermohon dengan berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi kita memberikan contoh. Hadisnya Imam Muslim menyebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hambamu ini bermohon kepadamu petunjuk, bermohon kepadamu ketakwaan, bermohon kepadamu kehormatan yaitu kesucian, dan bermohon kepadamu kekayaan serta kecukupan hidup. Mudah-mudahan Allah menghimpun kita saat ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan semakin stabil bahkan meningkat takwa kita kepadanya. Pada akhirnya kita termasuk yang difirmankan olehnya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayatnya 128 dari Al-Quran surat Al-A'raf, wal aqibatu lil muttaqin, tidak ada balasan yang terbaik melainkan akan senantiasa diberikan kepada hamba-hamba yang bertakwa saja. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia kita harus sadar
Kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tugasnya adalah mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala betapa banyak mengingatkan tentang eksistensi ketauhidan, bahwasanya kita harus meyakini pencipta kita hanyalah Allah, yang ini disebut dengan tauhid rububiyah dengan berbagai macam penjabarannya. Namun tauhid rububiyah yang kita meyakini pencipta kita yang sebenarnya hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar semesta alam, harus kita iringi yang merupakan sebuah konsekuensi dengan uluhiyah. Kita mengaturkan segala bentuk penyembahan, segala bentuk ketaatan, segala bentuk peribadatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Dia semata yang maha satu lagi maha tunggal. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56. Kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin, demikian pula manusia. Jin adalah makhluk yang tidak kasat mata, sedangkan manusia adalah kita semuanya, yaitu hamba-hamba Allah yang sudah mengikuti Rasulullah. Dengan ikrar yang tulus kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah ketika menciptakan jin dan manusia, tujuannya illa liya'budun, tiada lain tiada bukan, adalah untuk beribadah hanya kepadanya semata. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir, wa makna ya'buduni yuwahiduni, arti dari menyembah Allah adalah bertauhid kepadanya, yaitu senantiasa mengaturkan segala bentuk peribadatan dengan menunggalkan Allah, zat yang maha tunggal yang tidak ada sekutu baginya. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, marilah kita simak berita gembira yang disampaikan oleh Allah maupun yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang bertauhid. Maka baginya adalah kebahagiaan fid dunya sekaligus keberuntungan fil akhirah yang tidak bakal dimiliki oleh siapapun. Ada satu kitab yang dikarya oleh ulama. Di abad 19 ada Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau rahmatullah alaih menyampaikan dalam kitabnya, disebutkan dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, kitab yang memaparkan tentang tujuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada belasan bahkan puluhan orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan berita gembira didapatinya di dunia maupun di akhirat kelak, dan diantaranya akan kita sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama disampaikan oleh ulama kita, yaitu bagi orang yang bertauhid mereka akan diberikan maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa kita. Kita disebut manusia karena kita tempatnya salah dan lupa. Kita disebut manusia yang ketika kita sudah bertobat dalam keseharian kita, bahkan kita bertobat dengan sebanyak-banyaknya, nanti atau esok sengaja maupun tidak kita akan terjerumus ke dalam dosa pula. Itulah manusia. Namun dosa hadirin, tidak dilihat dosa itu besar kalau diberikan ampunan. Namun dosa kecil tidak boleh kita pandang sebelah mata bila mana dikerjakan terus menerus. Dosa apapun kalau Allah memberikan ampunan, ampunan yang diberikan akan menghapuskan dosa tersebut. Dan diantara keistimewaan orang yang bertauhid, yaitu mereka-mereka yang ahli dalam tauhid, ampunan Allah tidak akan kemana-mana. Ada satu hadis Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Sunannya, diceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang diantara salah satu isinya, ya bena Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak cucu Nabi Adam, yaitu kita, sekiranya kalian mendatangi, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya mati, tidak menyekutukan Allah. Artinya ketika mati dosanya banyak, walaupun banyaknya itu adalah sepenuh bumi, dan matinya tidak menyekutukan Allah, tidak jatuh dalam perbuatan syirik, dia terus bertauhid kepada Allah, niscaya
aku akan memberikan untukmu, yaitu untuk kalian, sepenuh atau sebanyak bumi pula ampunan. Maka marilah kita terus untuk mengokohkan ketauhidan ini, agar dosa kita yang sengaja maupun tidak, sebagaimana dalam doa keseharian kita di penghujung dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah menyampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau siksa kami lantaran lupa serta salah kami. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang diampuni tersebut. Yang kedua disampaikan dalam kitab Al-Qaulus Sadid, ulama kita menyampaikan bagi ahli tauhid, mereka akan mendapatkan keamanan fid dunya dan di akhirat, sekaligus mendapatkan petunjuk sehingga semakin mantap untuk menjalani kehidupan yang baik dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang terkenal disebutkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ini diperjelas oleh Rasulullah. Ada sebuah ayat pada 82 Al-Quran surat Al-An'am. Katanya Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mencampur adukkan imannya tersebut dengan kedzaliman, maka baginya keamanan, yaitu keamanan di dunia, dia akan terus mendapatkan penjagaan, dan juga keamanan di akhirat, diberikan keselamatan oleh Allah dari neraka. Dia juga termasuk, atau mereka juga termasuk orang-orang yang bakal mendapatkan petunjuk. Sahabat Nabi hati mereka gelisah, kemudian matur, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak melakukan kedzaliman? Artinya kami beriman namun juga kami zalim. Kalau kami zalim, kami tidak mendapati keamanan di dunia serta di akhirat, dan kami bukanlah yang bakal mendapati petunjuk. Maka Rasulullah mendudukkan, yang dimaksud dengan zalim di sini bukanlah zalim perbuatan aniaya, artinya zalim ketika praktisnya artinya di dunia adalah merugikan orang lain, itu tidak. Maka sebagaimana disebutkan ketika Luqman memberikan wejangan kepada putranya yang diabadikan oleh Allah pada surat Luqman ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah termasuk kedzaliman yang paling besar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara yang diberikan oleh Allah keamanan di dunia dan akhirat, dan diberikan petunjuk olehnya Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya dalam kitab Al-Qaulus Sadid disampaikan yang ketiga, bagi ahli tauhid, mereka bakal mendapatkan syafaat Rasulullah, dan syafaat ini adalah dambaan setiap umat, karena kita butuh pertolongan, dan pertolongan itu ada syarat, demikian pula ada ikhtiarnya di dunia. Maka dunia yang kita mendapatinya saat ini sangat terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ucapan selamat satu di antara lain kita ketika berhari raya, minal aidin wal faizin. Artinya minal aidin, kita masih hidup di bulan Syawal, kita kembali tidak makan, sudah usai dari bulan puasa. Modal kehidupan adalah modal yang sangat besar untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk ketauhidan, dengan kita mengaturkan seluruh perbuatan, seluruh amaliyah hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala saja. Maka ketika di dunia kita mengharapkan syafaat, di akhirat syafaat tersebut bakal datang. Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, beliau memberikan janji dengan tegas. Katanya SAW dalam sabdanya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Artinya manusia yang paling bergembira karena mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia berikrar tauhid, kemudian mengamalkan konsekuensinya, karena itu berangkat dari lubuk hatinya yang paling dalam. Oleh karena itu kita ingat berapa kali dalam sehari semalam kalimat ini kita ucapkan. Ketika kita berwudu kita ucapkan, ketika kita sholat kita ucapkan, bahkan di saat mendengarkan adzan dan iqamah di situ pula terucap.
dan dimanapun kalimat ini diucap harus semakin mendewasakan kita untuk semakin kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan kita menghindari segala bentuk jebakan setan yang mengantarkan pada perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Masih dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid dikatakan oleh ulama kita, bagi ahli tauhid, yaitu mereka-mereka yang betul-betul bertauhid kepada Allah, akan diberikan jaminan masuk ke dalam surga. Artinya kebahagiaan yang hakiki sudah barang pasti menanti. Surga adalah dambaan kita. Betapa sering kita melafaz dalam rangka permohonan kepada Allah, berharap dimasukkan kelak ke dalam surga di bulan Ramadan kemarin, tidak terhitung oleh kumat kamitisan kita. Maka saat inilah sepak terjang kita akan menjadi pembeda sekaligus menjadi sebab bahagia atau tidaknya kita di akhirat kelak adalah dengan bertauhid. Kalau kita ingin berbahagia, sudah barang tentu kita harus senantiasa menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Janji yang disampaikan oleh Nabi, karena beliau ketika kita lihat histori sejarah dakwanya di Mekah selama 13 tahun, siang dan malam beliau senantiasa mengajarkan dan mengamalkan ketauhidan. Pun juga dengan kota Madinah yang dituju, yang merupakan kota suci kedua umat Islam, siang dan malam tidak lupa di tengah-tengah syarat ibadah beliau terus mengajarkan ketauhidan. Maka ketika Rasulullah mengajarkan, beliau memberikan janji yang luar biasa sebagaimana ada dalam banyak hadis. Imam Muslim beliau menyebutkan dua hadis dari sahabat Nabi yang berbeda. Dikatakan oleh Nabi SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dalam keyakinannya secara absolut tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanyalah Allah, pasti dia masuk ke dalam surga. Menyambung hadis itu Rasulullah bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan barang siapa yang matinya tidak sama sekali menyekutukan Allah, artinya dalam kematian tidak punya keyakinan kemusyrikan. Orang yang musyrik harus bertaubat, orang yang melakukan harus berhenti, yang mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah sehingga matinya bersih dari keyakinan yang tidak-tidak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan pada puncaknya dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid disampaikan oleh ulama kita, ketika ketauhidan dijadikan sebagai acuan kehidupan seorang hamba, maka ahli tauhid tersebut benar-benar akan dikeluarkan dari neraka. Artinya kita terancam masuk neraka, sehingga siapapun yang melakukan dosa kalau tidak mendapatkan pengampunan Allah, dia bakal masuk dalam neraka. Namun di neraka tidak kekal selama-lamanya, walaupun kita tidak berharap dimasukkan, walaupun hanya sesaat saja. Sehingga marilah kita banyak berdoa agar kita termasuk orang yang dibersihkan oleh Allah dosanya, dan agar kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah istiqomah di atas ketauhidan kepadanya. Nabi SAW memberikan berita gembira. Katanya dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam riwayat, yadkhulu ahlul jannatil jannah. Nanti ketika ahli surga sudah masuk, maka wa ahlun nari nar, ahli neraka pun juga sudah masuk. Tsumma yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Malaikat keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada keimanan, yaitu dalam hatinya terselip kalimat ya ilaha illallah yang terus diyakininya walaupun dosanya itu ada. Kemudian fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqauna fi nahril haya awil hayat. Orang tersebut akhirnya diambil dalam kondisi sudah gelap, sudah menghitam bagaikan arang, bahkan hampir menjadi abu karena siksaan neraka yang begitu dahsyat.
Setelah itu diambil oleh malaikat, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Apa yang terjadi? Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis saili. Orang tersebut akhirnya menjadi baik kembali fisiknya, sebagaimana kalau ada tanaman tumbuh kembali. Alam taro anna takhruju safra'a multawiyatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidakkah engkau pernah memperhatikan bahwasanya benih itu tumbuh berwarna kuning lagi berlipat-lipat banyaknya? Maka yang seperti ini menjadi angin, menjadi berita gembira, menjadi motivasi bagi kita semuanya dalam kehidupan. Jangan sampai kita menukar keimanan, jangan sampai kita mengorbankan atau minimal menggantikan ketauhidan kita, sembari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita semakin baik, walaupun seiring itu ujian akan terus datang. Mudah-mudahan tidak menimpa akidah kita semuanya dan terus terjaga, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan oleh Allah bi husnil khatimah, dimasukkan ke dalam jannah, mendapatkan murafaqah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan kita munajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh doa-doa baik kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna sholihati a'malina. Allahumma ya rabbana ij'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Allahumma inna na'udzubika minan nar, inna adzabaha kana gharama. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghafar, ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin fi kulli makan, wa khususan fi Gaza fi Filistin ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.